Kerasa nggak sih kalau sekarang lagi banyak masalah di lingkungan sekitar kita? Misalnya tidak nyaman untuk tinggal, macet, polusi, dan banjir. Gak mau kan kita terus ada di lingkungan yang gak beraturan, kacau, dan gak aman? Gimana cara ngubahnya? Nah, kita butuh yang namanya penataan untuk membuat wilayah atau kota seperti yang kita inginkan. Yang paling penting dalam menata ruang yang berkualitas harus mengacu pada tahapan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Semua kegiatan itu sudah ada dalam sistem penataan ruang. Apa sih sistem penataan ruang itu? Ruang di bumi ini terbatas, tapi jumlahnya relatif tetap. Masalahnya, jumlah manusia dan aktivitasnya terus berkembang secara pesat. Padahal, kan ruang di bumi ini bukan cuma untuk manusia. Makanya, kita perlu bikin penataan ruang untuk menjamin kualitas ruang wilayah supaya terjaga keberlanjutannya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan bangsa yang berkeadilan sosial. Dalam kegiatan penataan ruang, perlu memperhatikan daya tampung dan daya dukung wilayah atau kawasan. Misalnya, suatu wilayah yang cuma bisa menampung 10.000 orang, ternyata malah menampung 50.000 orang. Apa jadinya? Tentu saja bisa muncul banyak masalah, mulai dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali, kualitas lingkungan makin menurun, permukiman kumuh, bencana, sampai global warming. Makanya mulai sekarang, ayo kita pahami gimana sih cara mewujudkan penataan ruang yang berkualitas. Penataan ruang yang berkualitas itu pertama, harus mampu melindungi keamanan individu. Hal ini bisa diwujudkan dengan membuat rencana tata ruang berbasis mitigasi bencana, melengkapi sarana prasarana kota, penataan kembali permukiman kumuh, dan sebagainya. Kedua, harus mampu memberi kenyamanan untuk masyarakat, terutama dalam kegiatan yang mengandung nilai-nilai sosial dan budaya. Ketiga, harus mampu menjamin proses produksi dan distribusi agar berjalan efektif, yang akhirnya bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Keempat, harus mampu mewujudkan kualitas lingkungan fisik yang berkelanjutan, misalnya penanaman mangrove untuk menjaga ekosistem pesisir pantai. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara saat ini telah mempersiapkan penyelenggaraan penataan ruang dengan sebaik-baiknya melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang. Selanjutnya, harus ada pembinaan untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan, seperti melakukan koordinasi, sosialisasi, sistem informasi, dan peran masyarakat. Setelah itu, barulah bisa dimulai tahap pelaksanaan, meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Terakhir, dilakukan pengawasan agar penyelenggaraan penataan ruang dapat terwujud sesuai peraturan perundang-undangan. Ayo wujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.